SMP 1 Depok. Oke, kemudian yang ini kelas 9 juga di SMP mana? Di Pelatih itu di mana? Oh, GDC. Oke, nama lengkapnya? Oke, namanya siapa, Mas? Noah. Oke, kelas 4. SD mana? SD Pemuda Bangsa. Oke, baik anak-anak semua yang luar biasa. Entong dan Neng Kota Depok, ini adalah latihan kepemimpinan sebetulnya Bapak dan Ibu ke depannya, ya. Kenapa saat ini ada pelatihan membatik, ya kan? Jadi pelatihan membatik ini konsep dasarnya adalah untuk melatih kepemimpinan. Orang itu sabar enggak menghadapi api, kan gitu, bener kan? Nanti seperti Bapak dan Ibu pasti ada ketika di antara teman-teman itu nanti ada api, ada yang meledak-ledak, kan gitu kan? Ada yang emosinya tinggi, itu api, kan gitu. Ada yang juga yang menurun seperti air yang mengalir kalau kecil, tapi kalau airnya besar jadi bah juga. Itu konsepnya, ya. Ketika anak-anak sekarang belajar tentang batik, ini adalah ilmu kehidupan dari lahir sampai dengan meninggalnya. Kita cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep batik anak-anak kita harus mengenal dulu. Ini yang disebut dengan bahan. Bahannya yang bisa dibuat adalah kain katun, ya. Kain khusus katun atau sutra. Kenapa harus kain katun? Karena ketika diwarna menyerap warna. Ya. Ada juga kain polyester, Bapak, nilon, itu tidak bisa dibatik. Tetapi kalau printing kan bisa. Printing kan kayak kertas lembar. Tapi karena ini adalah kain katun, kadang dengan kuas, kadang dicelup dengan warna terakhir, jadi khusus kain katun. Katun yang digunakan ini adalah kain katun prima 90/70 kerapatan benangnya. Di bawahnya ini ada lagi kain prima 70/60, tapi ini sebetulnya yang dipakai untuk pelatihan ini sama dengan kain batik yang ada di tahun. Ya, yang kualitasnya di bawahnya ini ketika kemudian 70/70 atau 60 agak jarang. Di atasnya ini adalah kain Primissima 133/94. Itu ada perapatan benangnya yang dibilang batik tulis. Di atasnya lagi ada sutra. Ya, Bapak Ibu kadang-kadang ketika beli batik, beli kain yang kainnya tebel, aduh kainnya bagus karena tebel, betul kan? Padahal belum tentu. Sutra itu adalah paling lembut, betul kan? Tetapi paling mahal. Jadi Bapak dan Ibu kadang-kadang karena belum tahu ukurannya, kadang kainnya tebel ini, bagus nih. Ya, belum tentu. Ya, itu adalah ini kain, harus kain katun, ya. Setelah kain katun di sini, bahan yang berikutnya adalah malam atau lilin. Maka ini harus dipanaskan, ya, malam atau lilin. Tadi ada yang kena lilin nggak tangannya? Iya. Itu sebagai tanda bahwa saya batik kena lilin atau malam, ya. Ini malam atau lilin. Jadi malam itu bermacam-macam. Ada yang seperti ini kan putih ini malam yang untuk tulis ini sebetulnya. Kalau kemudian yang untuk yang kayak coklat itu malam untuk canting cam, untuk ngecat, ya. Kemudian ada malam yang full putih kayak bergerukem itu disebutnya malam parafin, bila mana untuk pecah-pecah. Itu, ya. Ada berbagai macam malam, ya. Kemudian warna yang untuk mencolek tadi adalah warna-warna sintetis. Jadi ada biru, ada merah, ada kuning. Ya, yang untuk mencolek tadi, ya.
Kemudian yang untuk merebus itu menggunakan warna indigosol, naftal dan indigosol. Jadi dicelup. Membedakannya kain printing dan kain asli. Kalau kain printing itu sebelah saja. Kalau kain batik asli berarti warnanya bukan balik. Karena kalau dicelup pasti warnanya bukan sebelah. Tetapi kalau di printing itu warnanya sebelah, kayak ngeprint kertas. Nih. Nah, ketika ngeprint kertas, maka sebelah aja. Bagus hasilnya, tetapi itu adalah printing. Ya. Ketika printing tidak termasuk disebutnya kain berwarna motif batik. Itu beda ya. Disebut dengan batik asli. Nah, pertama adalah dengan menggunakan kain katun ya. Ini batik asli. Yang kedua menggunakan malam panas yang dicairkan. Ini. Yang ketiga adalah menggunakan canting. Ini canting namanya ada canting. Ini canting tulis namanya ya. Ini canting tulis. Jadi canting tulis itu kalau yang agak gede seperti ini disebutnya dengan canting lowong. Di bawahnya ini disebutnya dengan canting cecek. Di atasnya ini namanya canting tembok atau pokok. Ya. Canting pokok ada yang lebih gede lagi. Ya. Kemudian ada yang dua, yang bentuk garis dua. Disebutnya dengan canting ukel double karena dua. Makanya begitu ini bisa langsung dua begini. Ada yang tiga, ya. Nih, ini canting. Tadi ada yang ngecap di sana enggak? Ada. Di sana juga canting cap. Dibuat dari tembaga. Ya. Nih. Kemudian anak-anak disebut batik asli yang pertama katun, yang kedua malam, yang ketiga canting. Yang keempat, tadi anak-anak ada yang mewarna dengan dicoret ya? Ada kan? Ya. Yang keempat mewarna dengan dicoret, kemudian dicelup itu jadi warnanya. Ya. Kalau yang mencoret tadi kan dicoret ketika warna ungu dan hijau kan dicelup. Ya. Jadi yang keempat warnanya dicelup. Setelah dicelup, kemudian terakhirnya direbus. Yang kelima, itulah batik asli. Ya, kalau printing sekali ya anak-anak ya. Jadi ini adalah anak-anak adalah membuat batik asli. Anak-anak kan pernah ngeprint motif kembang kan? Di print betul ya? Kalau ngeprint harganya berapa itu? 1.000. Bener kan? Bagus lagi ada motif kembangnya atau burung atau hewan apa. Bener kan? Yang kayak tadi untuk contoh itu kan ngeprint kan? Harganya 2.000. Sekarang kalau batik ini dengan yang model kembang tadi dibeli 2.000 boleh nggak? Nggak boleh, bener kan? Ini artinya hasil karya dari anak-anak. Gimana ketika membuat hasil karya yang satu lembar, ya kan? Makanya ketika batik ini mahal, satu lembar yang monokrom 175.000. Kemudian yang berwarna 275.000. Untuk yang batik tulis yang di atas 1.500.000 satu lembar. Ya kan? Jadi kenapa anak-anak ini menjadi mahal? Karena hasil karya. Ya, anak-anak ya, filosofinya adalah itu hasil karya. Jadi yang bisa dibuat batik satu motif flora. Flora itu apa? Bunga. Yang kedua fauna. Yang ketiga hasil karya. Nah, kasih contoh ketika ada batik gong. Itu gong itu ini nih hasil karya.
Gong Sibolong Kota Depok, filosofinya ini adalah ditemukan abad 16 atau kisaran 1600 atau 1700 tahunnya di Beji Tanah Baru. Ini aslinya di dekat Tanah Baru perapatan yang ada replikanya itu. Ya, itu replika. Aslinya di keluarga Pak Haji Buang di dekat situ. Ini jadi hasil karya ini melestarikan gong. Sejak tahun 2002, Gong Sibolong Kota Depok sudah menjadi warisan nasional tak benda oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi Gong Sibolong dari Depok untuk Indonesia. Jadi ini sudah menjadi yang memelihara negara, kan sudah menjadi warisan nasional. Gong Sibolong ya, ada Gong Sibolong. Kemudian ada gedung tua. Gedung tua itu representasinya di Jalan Pemuda. Jadi di situ ada istana Castelli, gereja itu dibangun sekitar abad 18 Depok ya. Kemudian ada Blimbing. Kalau Blimbing adalah Flora ya. Kemudian ada Tugu Batu. Tugu Batu itu ya Pantajangan. Itu merepresentasikan hasil perjuangan masyarakat Depok ketika terjadi agresi Belanda. Dulu tentara Belanda sama Inggris ketika mau merebut lagi kemerdekaan ini disergap oleh masyarakat Depok dari Tanjakan Japan ke depan sampai dengan Parung Bingung. Maka dari kali sampai dengan ketemu kali, disitulah tempat penyergapan tentara-tentara. Dari itu banyak yang tewas. Maka termasuk Kapten Baron itu meninggalkan di Bedahan. Itu maka ketika Tugu Batu representasinya adalah hasil perjuangan. Itu. Jadi batik itu harus merepresentasikan apa yang mau dibatik. Ya, ketika untuk yang Depok ada lagi ikan hias. Ikan hias itu Pauna, kecamatan mana? Kecamatan Bojong Sari. Ya, kalau Blimbing tadi kecamatan Sawangan, Tugu Batu kecamatan Sawangan, Gong kecamatan Beji, Gedung Tua kecamatan Pancoran Mas. Untuk yang di Bojong Sari itu ikan hias, ikan neon tetra dan menfis. Ya, karena dari 2004 sampai dengan 2007 eksportir ikan hias Kota Depok ke mancanegara sampai dengan 80 juta ton. Itu makanya Pak di Bojong Sari di lingkungan sini banyak ikan hias. Di sana itu ngambilnya dari sini pertanian air tawar ikan hias. Nah inilah 2007 kemudian ada batik dihabikan. Ya, nih ketika ikan itu batik Depok. Nanti ada batik topeng Cisalah. Ya, ada batik lagi topeng. Jadi itu batik-batik Depok berarti adalah Gong Sibolong Beji, Blimbingnya Kecamatan Sawangan, Gedung Tuanya Pancoran Mas, topeng Cisalahnya Cimanggis, Tugu Batu dan Blimbing Sawangan, ikan hias Bojong Sari. Ya, kemarin Pak Camat Cinere, Pak Musalim sama Bu Camat, karena untuk yang Cinere apa kira-kira kan gitu, yang ditapos yang tapos apa waktu itu Pak Camatnya apa Kimpul apa Sukma Jaya ya, Sukma Jaya batik Sukma ada ya batik Sukma itu Sukma Jaya ada batik Sukma. Nah ini adalah batik-batik kearifan lokal Kota Depok. Jadi ketika nanti anak-anak batik asli berarti yang pertama adalah kain katun atau sutra ya dibuatnya. Yang kedua malam panas yang dicairkan. Yang ketiga menggunakan canting ya. Yang keempat warnanya dicolet atau dijeruk. Yang kelimanya dilorot direbus. Ini batik asli. Kalau tidak memenuhi unsur itu
itu tidak disebut dengan batik. Ada bapak itu mengenal jumputan kan? Betul kan? Jumputan yang diket-diket itu kan? Ibu kan tetap aja menyebutnya batik, betul kan? Padahal itu adalah kain berwarna batik. Karena tidak ada prosesnya tidak ada. Itu kan cuma diikat-ikat, kemudian dicelupkan, sudah selesai. Ya. Ada lagi sekarang ekoprint, betul kan? Ekoprint, kain putih, kemudian seratnya dari daun ditempelkan, kemudian dikukus, sudah menjadi warna yang menempel. Itu tidak termasuk batik, karena prosesnya tidak seperti ini prosesnya. Ya. Maka oleh UNESCO 2 Oktober 2009 batik menjadi warisan dunia dari Indonesia untuk dunia. Ya. Padahal ada kan, Malaysia juga punya, India punya, Afrika punya, Mesir punya, ya. Kenapa Indonesia yang dipilih? Karena Indonesia memenuhi unsurnya diresmikan oleh UNESCO. Yang pertama, karena ini adalah cerita kultur yang turun-temurun. Kemudian yang kedua, saat ini masih digunakan dari lain. Ya. Oke, ada sebentar ya. Oke, ada sebentar ya. Nah, sambil dimakan anak, sambil dimakan boleh. Iya. Sambil dimakan. Nih, sambil dimakan ini boleh. Nah, ya. ambil daripada Apa sambil makan aja ya, silakan dia nih. Nah, oke, apa-apa. Belum ya. anak cowok masak ayam nih. Ambil anak cowok ambil. Mau nggak? Ada ya ambil. Ada ambil. Nah. Kalau tidak, ayo ambil cepetan. Ambil. Rumah juga. Dibuang macam nanti ambil sendiri dibuang sama Apa deh? Kelas 2 SMP Pak. Kelas dari pertama ke kedua itu 4 tahun. Kedua ke ketiga ini 10 tahun lebih Pak. Ya. SMP kelas 2 aja Pak. Iya. Oh, iya. Ini yang kedua juga nanti 29 Januari yang kedua akuntansi kemarin preparasi AB kemudian SSB karena kemudian lagi
tutornya baik anak-anak kita teruskan ya. Jadi oleh UNESCO batik itu kemudian diresmikan 2 Oktober 2009. Yang pertama adalah karena cerita tutur dulu itu tidak tertulis. Jadi ketika mau batik maka anaknya harus sampai ibunya baca batik, ya kan? Yang mau mewarna jadi ke bapaknya baca terus ya turun ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah karena digunakan dalam kehidupan anak-anak. Jadi ketika Pak Ibu waktu mau melahirkan itu sudah dengan batik. Batiknya namanya batik kepohan itu, ya. Tuh. Begitu lahir, anak kan kemudian digendong. Gendongnya anak-anaknya digendong oleh papa mamanya menggunakan batik. Namanya batik apa? Batik ban-ban. Makanya dimban itu karena dari kata batik. Makanya digendong itu dimban. Gitu. Ya kan? Kemudian dari dimban tadi sampai 7 bulan. 7 bulan itu kemudian dari gendongan mau diturunkan ke tanah. Disebutnya sudah turun tanah. Baik di Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, Kalimantan. Makanya ketika mau turun tanah itu dikasihkan turunan ayam, kasih diberikan bebasan di tanah. Kemudian nanti setelah umur 7 bulan untuk perempuan sampai dengan 9 tahun masa akhir balik. Makanya untuk yang perempuan yang sudah 9 tahun datang akhir balik pertama, maka kemudian orang tua dulu menyediakan kain. Yang laki-laki ketika akhir balik maka saung sampai dengan nanti dari balik menuju remaja umur 17 sampai dengan 20. Jadi masa remaja itu berpindah ke dewasa karena saling melamar kemudian akan nikah. Maka ketika sudah nikah itu semua sudah pakai batik. Yang laki-laki pakai sarung mana, yang perempuan pakai lampe. Kasih singkat kalau para mahasiswa panjang kan gitu, ya. Begitu sudah nikah resmi dan yang lain-lain lahir punya anak urut lagi. Tapi ketika kemudian meninggal maka ada kain batik namanya musik logo untuk orang meninggal. Nah itu tahapan dari lahir sampai dengan meninggalnya semua pakai batik. Inilah salah satu. Yang kedua yang kemudian oleh UNESCO menjadi acuan, ya, turun temurun sampai dengan saat ini, ya. Kemudian yang ketiga ditetapkanlah untuk kota batik, kota mana? Saya tahu. Kota batik yang ditetapkan oleh UNESCO adalah kota Yogyakarta. Karena ini semua masih di Yogyakarta. Kemudian ada kota pendidikan batik. Kota mana? Oleh UNESCO adalah kota. Jadi kalau kota batik sendiri adalah Jogja. Kalau kota pendidikan batik oleh UNESCO ditetapkan Pekalongan. Ini anak-anak ya. Jadi proses untuk batik di Depok ini tahun 2007 itu ada 10 motif batik. 2007. 2017 mengeluarkan lagi dari hasil lomba, mengeluarkan motif batik lagi 26. Jadi saat ini total motif batik pemerintah Kota Depok ada 30. Ya.
nanti ada fungsi bolong dan yang lain-lain itu. Nah ini anak-anak perjalanan batik di Depok. Anak-anak dengan batik senang nggak? Senang. Jadi nanti anak-anak kalau sudah punya dasar, anak-anak nanti ilmu yang ada ini akan digunakan boleh jadi nanti 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang. Saya 2014 saya riset batik, 2015 saya mulai di sini untuk batik. Tetapi kan saya kelas 1 SMA 1984 saya ambil ekstrakurikuler itu kan batik. Ilmunya perlu 30 tahun saya baru terapkan di sini. Jadi boleh jadi anak-anak nanti perlu waktu 20-30 tahun yang akan datang. Boleh jadi nanti sudah keluar negeri, keluar Jawa dengan sesuai dengan domisili anak-anak. Allah atur di mana, Tuhan yang Maha Kuasa tempatkan di mana. Tetapi latihan seperti ini adalah sebagai modal awal SDM untuk anak-anak. Ya, anak-anak ini yang bisa Bapak sampaikan tentang batik. Ya, secara sekilas, walaupun sebetulnya kalau untuk yang di luar Depok, Jogja, Solo dan yang lain-lain itu motifnya banyak. Ya, mulai dari parang barong, parang rusak, parang garuda, parang kutumo, bermacam-macam. Sido mukti, sido asih, sido luhur dan yang lain-lain itu semua motif keraton. Tetapi yang diciptakan oleh Sultan pertama Panembahan Senopati tahun 1570 adalah parang. Ya, yang besar-besar. Makanya kalau di Solo atau di Jogja, kalau menggunakan parang yang besar-besar itu tidak karena itu punya kajian atau cara dulu dengan keraton. Makanya begitu bagi itu dulu. Makanya ketika hajatan di Keraton Jogja, di Keraton Solo sama, motifnya sama. Begitu 1755 perjanjian Giyanti, kisah Jogja Solo, maka yang Jogja latar putih, yang Solo latarnya kuning, sodanya. Makanya ketika sampai dengan di Jawa Barat sini kadang dipakai sodanya kuning, kan gitu kan? Itu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak semuanya ini ya. Oke anak-anak, Bapak ucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak semua untuk pemilihan Entong dan Neng Kota Depok. Awal yang bagus untuk prestasi anak-anak semuanya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Sekarang udah bebas. Ayo silakan. Ayo, acara sudah bebas sambil nanya. Sekarang bebas. Ayo. Assalamualaikum. Ya. Dan mau nanya apa? Nah, biar kelihatan nanti akan saya jelaskan. Ini ikan hias. Ini ikan hias neon tetra. Ini kan saya kan sirip-siripnya 1, 2, 3, 4. Jadi batik itu kan gambaran hidup. Kalau dilukiskan bener namanya lukisan tertutup. Gitu ya. Ini ikan hias. Nah ini gong. Aslinya gong ini ketika menjadi motif adalah ini sebetulnya ukiran. Ini kan gong ada ukiran kayu sebetulnya. Ini ukiran kayu yang nempel di atasnya. Kalau ini nggak ada ukirannya, nanti orang menyebutnya donat. Bener kan? Itu, ya. Ini gedung tua, gedung tua, ya, gedung tua. Jadi tanah sebetulnya kan. Di Depok itu punya istana presiden. Depok itu punya 3 presiden sampai dengan tahun 51. Presiden terakhirnya itu adalah Jonathan. Makanya kantor presidenannya ya yang di Jalan Pemuda itu yang masih diharapkan yang ada bukunya itu adalah kantor presiden. Kemudian pemakam Kasanti atau sekarang menjadi kafe itu adalah rumahnya Cornelis Kesselin. Ya, terus banyak kan rumahnya itu. Ada kan biasanya dan yang lain-lain.
batik itu adalah yang dipakai dan kita tahu histori filosofinya, berarti batik asli. Bapak Ibu kalau pakai batik tapi tidak tahu sejarahnya kan jadi toko, printing di alisan itu Bapak Ibu. Kalau yang harganya itu bangsa 300 bawah printing Pak. Ini kalau batik yang ada di sini berarti yang sama di sini. Bisa beli kan, kami kan nggak banyak, makanya kan update. Begitu mau kondangan belinya di alisan, besok ketemu temennya lagi ternyata banyak juga, betul kan? Iya. Kalau di sini berarti yang sama di sini. Kami juga nggak banyak, kan itu kan kecuali permintaan khusus. Seragam. Jadi kalau nanti lo warna, makanya Bang paling 10. Kecuali seragam ada yang 100 ke 200 baru kami samakan seragam. Itu. Dan itu pun harus sama namanya kekuatan manusia. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada? Oke. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Nah kita foto bersama di sini ya. Foto bersama di sini. Nanti fotonya dari sini. Ya. Fotonya pada berdiri di sini ya. Ya. Sini anak-anak sini berbaris sini. Ya. Ini berbaris di sini. Ya, yang kecil depan yuk. Nah. Ayo. Ya. Oke, foto yang kecil depan ini ya, yang depan ini. Ya. Nah, ya. Sini. Berapa? 14. 2 baris ya, bikin 2 baris ya. Oh, oke, sini depan lagi. Jangan. Oke, sini. Depan. Ya. Oke, ya. Oke, Pak. Oke. Ke kamera semua. 1, 2, 3. Oke, ketika ya. Bisa dikit punya, Oh, sedikit. Oke. Maju dikit ya. Nah. Saya minta tolong HP saya masukin di Instagram. Oh, siap. Itu, Pak Den. Enggak. Ya. Di foto Pak. Ininya. Enggak saya kunci. Oh, Oke. Tinggal kita aja di sana. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Bebas boleh. Bebasnya gimana ya? Silakan. Bebasnya yang biasa diberikan. Ketawa dong, ketawa senyum gembira. Wah, kita tahu batik senyum 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, anak-anak, Bapak Ibu semua Salam, sukses ya. salam,